Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda yang akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Identifikasi Pasien Diabetes Menggunakan LVQ atau Learning Vector Quantization. Proyek ini diharapkan dapat membantu proses identifikasi pasien diabetes secara otomatis dan efisiensi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Penyakit diabetes merupakan salah satu gangguan metabolik kronis yang membutuhkan penanganan dini agar tidak menimbulkan komplikasi serius. Dengan mengimplementasikan algoritma Learning Factor Quantization atau LVQ sebagai metode klasifikasi data pasien diabetes berdasarkan data klinis pasien, data yang digunakan berasal dari dataset publik dan melalui tahap normalisasi serta pelatihan menggunakan LVQ dengan satu prototipe per kelas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mencapai akurasi sebesar 74,68% yang berada pada kisaran 70% sehingga dapat dikategorikan cukup baik untuk tahap awal pengembangan sistem klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan dengan menghitung jarak Euclidean antara data pasien dan bobot kelas, kemudian menentukan diagnosis berdasarkan jarak terdekat. Diabetes adalah penyakit kronis berbahaya yang menyerang fungsi metabolisme tubuh dan kasusnya terus meningkat setiap tahun. Diabetes terjadi karena kadar gula darah tinggi yang tidak dapat dicerna atau dikelola dengan baik oleh tubuh, yang dapat menimbulkan dampak fatal, terutama jika sudah terjadi komplikasi. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi, sehingga penting untuk memiliki sistem yang akurat memproses klasifikasi secara cepat dan akurat. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang digunakan di berbagai bidang termasuk kesehatan, dapat diterapkan penggunaan AI dalam bentuk jaringan syaraf tiruan atau JST untuk klasifikasi dan pengenalan pola. AI memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data klinis secara otomatis dan cepat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode LVQ untuk menentukan klasifikasi berdasarkan data klinis yang terdiri dari seberapa banyak yang telah melahirkan, kadar gula glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes pedigree function atau DBF, dan umur. LVQ adalah salah satu metode dalam JST yang cocok untuk klasifikasi karena mudah diimplementasikan ke dalam sistem, cocok untuk data klinis terstruktur, dan mengandalkan pembelajaran terawasi atau supervised learning berdasarkan jarak. Dengan begitu, dapat membuat sistem klasifikasi pasien diabetes yang terstruktur. Pentingnya pula agar sistem ini yang dikembangkan atau sistem klasifikasi penyakit diabetes berbasis algoritma LVQ dapat menganalisis data pasien yang dibagi menjadi diabetes dan non-diabetes dari Kegel untuk menemukan pola deteksi awal yang dapat membantu dokter dan pengguna mengidentifikasi resiko diabetes lebih dini. Tujuan dari program ini adalah membangun sistem klasifikasi pasien diabetes menggunakan algoritma LVQ dan menguji tingkat akurasi sistem dalam mengklasifikasikan pasien berdasarkan data klinis yang mereka input. Program menggunakan algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ yang merupakan jaringan syaraf tiruan yang berupa pembelajaran terawasi atau supervised learning. Algoritma ini bekerja dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan jarak terdekat antara vektor input dan prototipe kelas. Dataset yang digunakan adalah dataset diabetes dari Kegel dengan total 8 atribut utama dimulai dari jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, riwayat diabetes pada keluarga atau diabetes pedigree function, dan usia. Dataset terbagi menjadi 2 kelas, yakni 0 untuk pasien non-diabetes dan 1 untuk pasien yang mengidap diabetes. Algoritma LVQ bekerja dengan membandingkan data masukan dengan inisialisasi bobot perwakilan atau prototipe dari masing-masing kelas. Kemudian menghitung jarak antara data dan prototipe dan mengambil yang terdekat untuk menentukan kelas prediksi, serta melakukan update posisi prototipe berdasarkan label data. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data, implementasi dilakukan dengan MATLAB, pengujian sistem dilakukan dengan data uji dan data latih.
Pada tahap awal implementasi, kami menggunakan file dataset yang bernama diabetes.csv sebagai input utama. File ini berisi data-data pasien dengan atribut seperti glukasa, tekanan darah, insulin, dan sebagainya yang telah disebutkan sebelumnya. Dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk training, 20% untuk testing, yang tujuannya adalah agar model dapat belajar dari sebagian besar data, lalu diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur performa klasifikasi. Implementasi dilakukan menggunakan MATLAB. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, dilakukan normalisasi data untuk memastikan setiap fitur berada pada skala yang sama. Ini penting agar perhitungan jarak antara vektor tidak bias. Kedua, dilakukan inisialisasi satu prototipe untuk tiap kelas, yaitu satu untuk kelas normal atau tidak terkena diabetes, dan satu untuk kelas terkena diabetes. Selanjutnya, model masuk ke tahap loop update prototype, di mana prototipe akan diperbaharui berdasarkan data yang masuk. Terakhir, model digunakan untuk memprediksi kelas dari data uji yang telah disiapkan sebelumnya. Di sini adalah cuplikan proses pelatihan model di MATLAB. Data bisa 80% untuk training dan 20% untuk testing. Bobot awal diinisialisasi, kemudian dilakukan pembaruan selama beberapa iterasi hingga learning rate turun di bawah threshold. Setelah proses pelatihan dan pengujian, model menghasilkan akurasi sebesar 74,68% yang masuk dalam kategori 70% yang merupakan peningkatan sebelumnya dari 60%. Angka ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali pola dan memprediksi kondisi pasien. Untuk menguji kemampuan model dalam situasi nyata, kami mencoba memasukkan data pasien baru sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan jarak terhadap bobot atau prototipe kelas, sistem memprediksi bahwa pasien tersebut terdiagnosa diabetes. Sistem berhasil memproses data pasien baru dan prediksi kondisi sebagai diabetes berdasarkan perhitungan jarak terdekat ke bobot kelas. Selanjutnya tentang program akan dijelaskan oleh Kak Fikri. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Afikri akan melanjutkan presentasi tentang bagian program yang telah kami buat, yaitu program MATLAB identifikasi pasien diabetes menggunakan algoritma Learning Factor Quantization. Pertama, pada line pertama ini bisa kita lihat ada data CSV rate diabetes CSV, yaitu digunakan untuk membaca file CSV pada personal komputer kita. Bisa kita lihat di sini ada file CSV, di mana akan saya konvertkan menjadi Excel biasa agar mudah dibaca. Di sini bisa kita lihat terdapat 9 kolom, di mana 8 ini adalah kategori untuk melakukan perhitungan LVQ. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada kehamilan, ada kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, IPF, dan umur. Sedangkan untuk kolom terakhir adalah outcome atau hasil, di mana 0 mengindikasikan pasien tidak terdiagnosa diabetes, sedangkan 1 terdiagnosa pasien diabetes. Dataset ini didapatkan dari sumber yaitu web kaggle.com. Selanjutnya di sini adalah kode untuk melakukan load dataset dan normalisasi data karena data masih mentah. Selanjutnya di sini ada number of sample jadi 2, yaitu memecah belah data training dan data testing dengan presentase data training 80% dan data testing 20%. Selanjutnya pada line ini terdapat inisialisasi parameter dan prototipe LVQ. Di sini terdapat dua bobot, yaitu untuk menandakan bobot hasil terdiagnosa dan tidak, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya di sini ada inisialisasi parameter pelatihan LVQ, di mana di sini kita lihat epoch diinisialisasi dengan 0 dan untuk max epochnya sendiri yaitu 100. Sedangkan di sini ada alpha atau learning rate dengan 0,1 dan epsilonnya 0,01.
Selanjutnya di sini ada perulangan pelatihan LPQ. Yang pertama di sini ada DJ sama dengan sum explain I kurangi WJ pangkat 2. Di sini digunakan untuk menghitung jarak kuadrat data I ke prototipe kelas J. Selanjutnya di sini ada J min sama dengan min D digunakan untuk mengambil indeks dari prototipe dengan jarak terkecil. Selanjutnya di sini setelah bobot telah ditemukan, nilai alpha atau learning rate akan dikurangi 10%. Pengurangan alpha ini sendiri dilakukan untuk update prototipenya. Selanjutnya di sini ada perintah print yang dimana melakukan pencetakan hasil akhir dari learning rate dan bobot kelas yang telah dihitung. Dimana di sini ada bobot kelas 0 dan bobot kelas 1, yaitu yang untuk yang tidak terdiagnosis dan terdiagnosis. Selanjutnya di sini ada kode line untuk melakukan input sesuai dengan jumlah kategori yang ada pada dataset. Di sini juga ada coding untuk melakukan normalisasi data testing, dan di sini juga ada perhitungan untuk menghitung jarak kuadrat dari data yang diinput baru dengan prototipe yang telah dibuat tadi. Dan di sini bisa kita lihat untuk bobot baru yang kita input akan dihitung jaraknya dengan bobot yang telah dihitung di prototipe. Bisa kita lihat di sini apabila J-min-nya sama dengan 1, maka pasien terdiagnosa diabetes karena jarak bobot lebih kecil daripada jarak ke bobot non-diabetes. Sedangkan untuk jika J-min-nya tidak sama dengan 1, pasien tidak terdiagnosa diabetes karena jarak ke bobot non-diabetes lebih kecil daripada jarak ke bobot diabetes.
Baiklah, sekian presentasi dari program yang telah kami buat. Terima kasih. Kemudian pada program ini, sistem akan menerima input data pasien baru lalu menghitung jarak ke masing-masing bobot kelas. Hasilnya menunjukkan apakah pasien tersebut diprediksi mengidap diabetes atau tidak. Kami menyajikan hasil dari proses klasifikasi menggunakan algoritma LVQ sebagai berikut. Model menunjukkan akurasi sekitar 70% yang berarti 7 dari 10 prediksi yang dilakukan oleh sistem sudah benar. Klasifikasi dilakukan berdasarkan jarak Euclidean antara data uji dan bobot prototipe dari masing-masing kelas. Setiap data uji dibandingkan jaraknya ke semua bobot kelas lalu diklasifikasikan ke kelas dengan jarak terpendek. Sebagai contoh, data pasien diuji dan hasil perhitungan menunjukkan jarak ke kelas 1 diabetes adalah 3,86, sedangkan ke kelas 2 atau non-diabetes jaraknya 23,22. Karena jarak ke kelas 1 lebih kecil, maka data akan diklasifikasikan ke kelas 1 yaitu pasien terdiagnosa diabetes. Dapat disimpulkan bahwa algoritma LVQ dapat digunakan untuk klasifikasi penyakit diabetes, di mana sistem memberikan hasil klasifikasinya berdasarkan jarak terdekat ke prototipe. Dengan akurasi 74,68%, sistem bernilai sudah cukup sebagai alat bantu diagnosis meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih akurat dan andal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.